pagi pada Bapak Ibu semuanya. Terkait kegiatan hari ini yaitu pemaparan dari Nyoman Sri Murniasih itu sebagai calon guru penggerak kelas 11 itu akan mengimplementasikan terkait dengan budaya positif. Nah, di sini bagaimana nantinya budaya positif yang ada di SD Negeri 2 NIS bisa berjalan dengan baik. Untuk itu waktu silakan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Made selaku rekan sejawat. Sebelumnya kita mengaturkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini saya atas nama Nyoman Sri Murniasih yaitu TGP Angkatan 11 akan memaparkan pemahaman yang terkait dengan budaya positif di SD Negeri 2 NIS. Nah, di sini yang simpulan yang bisa saya tarik dari mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif. Nah, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, posisi kontrol seorang guru itu atas pembuatan itu dalam bentuk pembuatan keyakinan, yaitu keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam segala penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu bagaimana cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai suatu kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal baik dalam dirinya, ya, bukan akibat paksaan, ya, atau dipaksa, atau pujian atau berupa hukuman yang akan diberikan. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Bagaimana sih motivasi perilaku manusia? Nah, ini ada motivasinya, ada motivasi eksternal. Nah, apa itu motivasi eksternal? Itu terdiri dari bagaimana kita menghindari, ya, ketidaknyamanan atau hukuman. Pada murid misalnya itu menghindari kita menghukum anak didik kita. Nah, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu jangan sekali-sekali kita melakukan hal dengan harapan dapat imbalan. Ya, itu pada murid. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang kita sebenarnya harapkan dari siswa kita. Nah, ada selain motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, motivasi internal itu adalah yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
pemberian penghargaan yang berlebihan yang tentunya agar meminimalisir daripada motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, itu ketentuan kita bagaimana memotivasi anak itu jangan sampai berlebihan memberikan hadiah atau imbalan. Nah, kemudian posisi kontrol seorang guru. Bagaimana posisi kontrol seorang guru? Yaitu ada yang berupa pemukul, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Nah, di sana itu posisi kontrol seorang guru. Nah, dari kelima itu yang pastinya bagaimana kita menerapkan posisi kontrol itu seorang guru itu ke dalam bentuk manajer. Manajer itu apa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalah atas masalahnya sendiri. Ya. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, dan sehingga tercipta kita menerapkan posisi kontrol itu seorang guru itu ke dalam bentuk manajer. Manajer itu apa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalah atas masalahnya sendiri. Ya. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, dan sehingga tercipta apa yang menjadi identitasnya secara positif agar berhasil pada diri murid itu sendiri. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang bisa nanti kita terapkan bersama-sama baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Di mana keyakinan itu, apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Nah, itu guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Bukan kesepakatan guru semuanya, tapi kesepakatan bagaimana guru bersama-sama dengan murid ikut dalam keyakinan, membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Ya, jangan nyelimet, dipahami, mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, jangan sampai anak-anak itu tidak paham apa itu keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, apa itu segitiga restitusi? Nah, itu dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Nah, di mana guru itu sebagai yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya di sekolah. Itu ada 3 tahapan. Nah, 3 tahapan yaitu menstabilkan identitasnya. Ya, bagaimana kita menstabilkan anak-anak itu supaya dia bisa menyampaikan apa yang permasalahan yang ada pada siswa itu sendiri. Kemudian validasi tindakan. Ya, validasi tindakan berupa bagaimana dia mengetahui salah benarnya terhadap masalahnya sendiri dan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya tentunya dia sudah buat dan sudah disepakati bersama-sama di kelasnya. Ya, itu yang tentunya diterapkan di kelasnya sendiri, di masing-masing kelas. Nah, tujuannya itu adalah
menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada budaya positif. Bagaimana budaya? Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah dengan menjalankan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kita ketahui tujuan pendidikan nasional itu sesuai dengan filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa atau murid, yang bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak itu, sehingga anak itu memiliki kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, pada diri murid itu bisa dikembangkan dalam budaya positif. Nah, di sini nilai-nilai peran guru penggerak. Nah, ini bagaimana peran guru penggerak dalam menerapkan budaya positif, memberikan pemahaman pada rekan sejawat apa itu budaya positif. Kemudian visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak itu adalah bagaimana kita seorang guru bisa mengetahui visi daripada guru penggerak dalam hal budaya positif. Nah, di sini nilai dan peran guru penggerak. Tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang nilai peran guru penggerak ini di dalam budaya positif dapat terwujudnya jika seorang guru memiliki 5 nilai. 5 nilai guru itu apa? Yaitu antaranya 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian ada budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Yaitu kita berkolaborasi dengan warga sekolah, kemudian dengan adanya keyakinan sekolah. Nah, ini nanti sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid itu berdasarkan 5 posisi kontrolnya, dimana yang paling sering kita pakai nantinya bagaimana perasaan kita sendiri, perasaan kita. Kemudian setelah mempelajari modul ini pula, ini posisi bagaimana kita, perasaan kita, bagaimana kita menerapkan yang namanya 5 posisi kontrol. Nah, sebelum mempelajari ini, di mana posisi kontrol adalah merupakan sebagai pengukur dan pemantau, perasaan, bagaimana perasaan kita, kemudian diikuti bagaimana perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak itu berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini pula, bagaimana kita menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian dalam masalah. Perasaan, bagaimana perasaan kita supaya tenang, kemudian menyadari pentingnya komunikasi dengan murid yang efektif untuk menumbuhkan di dalam diri murid rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, murid kita sendiri, murid Bapak Ibu
Jika iya, tahap mana yang tentunya Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya sendiri, silakan. Nanti praktekkan di kelasnya masing-masing dan di sekolah. Nah, ini ada tahapan-tahapan bagaimana kita menggunakan tahapan tersebut untuk menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat ya kesalahan. Bisa kita sampaikan setiap orang pasti punya kesalahan atau berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kita sampaikan pada anak didik kita kalau ada terjadi masalah. Nah, selain konsep, juga disampaikan pada modul ini adalah hal-hal yang menurut kita penting untuk dipelajari dalam proses bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas maupun sekolah yang berbudaya positif. Nah, di mana di dalam proses menciptakan budaya positif ini, ya, bagaimana kita melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid, kemudian juga budaya positif itu agar jangan sampai dilakukan di kelas saja, di sekolah saja, namun bisa dilakukan juga di rumah, ya, di rumah agar menjadi sesuatu kebiasaan, ya, supaya kita terbiasa dengan karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, yaitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang bisa nanti diterapkan di sekolah, di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Baiklah, kita lanjut tentang pemaparan implementasi daripada budaya positif. Ya, di sini akan kita pengembangan tentang bagaimana penerapan pembelajaran yang berbudaya positif di sekolah. Sebelumnya, mari kita melakukan ice breaking dulu sejenak untuk memulai melanjutkan daripada bagaimana kita mengembangkan penerapan budaya positif untuk pembelajaran kita di sekolah. Silakan berdiri dulu semuanya. Kita ice breakingnya nanti tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Saya dulu yang akan memberikan contoh, baru Bapak Ibu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Ya. Oke. Lalu saya mulai, ya. Oh lala. Oh lala. Yang sebenarnya kanan, 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 kanan. Oh lala. Yang sebaliknya kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu tepuk konsentrasi yang akan kita lalui supaya kita lebih bersemangat dan Bapak Ibu konsentrasi dalam pemaparan ataupun mendengarkan pemaparan nanti kita terapkan di sekolah. Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang kita mulai, ya, bersama-sama. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Siap? Ya. Oke. Ya. Oh lala. Oh lala. Yang
Yang sebenarnya. Maju. 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 Olala. Olala. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Olala. Olala. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Kanan. 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 Olala. Olala. Yang sebenarnya. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ya, bagus sekali, luar biasa. Ya. Kita lagi sekali saya, biar lebih mantap. Oke, lebih mantap lagi ya. Supaya nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Oke, udah. Tepuk konsentrasi. Siap? Oke. Bersama-sama ya. Siap? Siap. Oke. Ya. Olala. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Ya. Maju. 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 Olala. Olala. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Olala. Olala. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Kanan. 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 Olala. Olala. Yang sebalik. Yang sebaliknya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ya, luar biasa. Ini Bapak Ibu bisa terapkan ya di kelas masing-masing ya, supaya lebih lagi mantap dalam dalam penerapan pembelajaran di kelas ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa terapkan apa yang diterima sekarang untuk kita nanti terapkan di sekolah dan di kelas masing-masing. Oke. Nah, kita lanjut bagaimana kita menerapkan yaitu pengembangan dan menerapkan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tentang bagaimana peristiwa ya. Peristiwa penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini segitiga restitusi itu diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, bagaimana itu misalnya mulai dari tahap menstabilkan suasananya, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, misalnya ada permasalahan seperti ini. Misalnya di kelas pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran, kemudian ada keributan atau ada anak yang mempunyai masalah ya di kelas. Nah, di situ Bapak Ibu nanti apa itu memanggil anak tersebut, kemudian kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Kemudian nanti Bapak Ibu yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan. Ya, menstabilkan suasana. Kita panggil anak itu, kemudian kita ajak anak itu
atau satu orang yang betul-betul dia bermasalah atau membuat gaduh di kelas. Nah, di situ nanti kita akan ajak bicara. Dari pembicaraan itu kita coba menstabilkan suasananya supaya anak itu nanti bisa mengutarakan apa sih sebenarnya yang terjadi. Apakah memang betul-betul dia benar berbuat seperti itu? Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Apakah perbuatannya benar atau salah? Kita nanti stabilkan. Oke, kita stabilkan nanti anak itu supaya dia mau ya istilahnya mau dia mengutarakan apa permasalahan yang sebenarnya. Alurnya itu seperti apa sehingga ada kegaduhan akibat dari anak tersebut. Nah, itu nanti kita akan validasi tindakan yang salah, yang mana menurut dia salah, ya. Memang kita sebagai manusia kita utarakan pada anak itu tidak luput dari kesalahan. Nah, itu kita akan bagaimana kita mengatasi atau mencari jalan keluar supaya permasalahan itu bisa diatasi, ya. Atau nanti kita bisa atasi semua anak itu supaya bisa nanti mengatasinya sendiri, ya, bersama temannya. Dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas. Kenapa dia harus berbuat gaduh atau bermasalah? Sedangkan di kelasnya sudah dibuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, itu yang kita tanyakan pada anak tersebut. Ya, kamu kan sudah punya kesepakatan atau keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas? Nah, katanya kan seperti itu. Masih. Kalau dia menjawab, misalnya tidak, artinya di sekolah saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu ditanya. Kalau dia sudah menjawab seperti itu, berarti dia anak tersebut ingat akan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, disitulah kita memberikan arahan dan bagaimana dia nanti bisa mengembalikan atau bisa mengklirkan masalah yang terjadi pada kedua anak itu. Oke, nah misalnya bagaimana cara kamu, ya, artinya supaya bisa anak itu betul-betul kembali, ya, akrab lagi sama temannya, tidak bermusuhan. Nah, kemudian dia mengatakan dengan meminta maaf, ya. Nah, benar sekali. Untuk kita supaya tidak lagi ada permasalahan atau kita istilahnya kesalahan itu bisa diperbaiki dengan cara meminta maaf. Akhirnya anak tersebut dia minta maaf, ya. Nah, dalam artian anak itu kita beritahu bahwa untuk kedepannya agar tidak lagi mengulang kesalahan yang kedua, ya, untuk membuat kegaduhan lagi. Nah, akhirnya dia minta maaf. Nah, itulah penerapan segitiga restitusi yang akan kita terapkan kalau terjadi permasalahan di kelas ataupun di luar kelas, ya, pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, silakan. Itu selama dan setelah mempraktekkan segitiga restitusi.
merasa tertantang untuk mempraktekkan apa yang dipelajari. Nah, pada modul ini, modul 1.4 terutama praktek segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi terhadap masalah yang kita hadapi baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, setelah selesai lakukan praktek, kan jadinya kita merasa ada artinya pengalaman atau artinya ada pengetahuan yang bisa diambil. Jadinya kita merasakan senang dan bisa membantu siswa dalam menghadapi permasalahan, di mana kita akan memiliki pengalaman untuk menyelesaikan segala permasalahan siswa dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya ada siswa yang misalnya sedang belajar di luar kelas. Nah, situ dia ada anak yang 2 orang yang bermasalah. Misalnya apakah nanti pensilnya itu pada saat belajar disembunyikan sama temennya. Nah, itu juga permasalahan yang harus kita atasi untuk memulihkan biar tidak terjadi hal-hal yang membuat anak itu misalnya bermasalah. Nah, misalnya kita panggil anak itu, ya misalnya pensilnya disembunyikan, ya. Nah, kita panggil keduanya, ya seperti itulah tadi segitiga restitusi kita pakai, yaitu kita panggil, kita yang pertama menstabilkan masalah, kita suruh dia anak itu mengungkapkan apa sih penyebabnya. Terhadap masalah itu ternyata anak itu tidak diberikan pensil, dia mengambil pensil temannya. Itu permasalahan. Nah, jadinya kita setelah itu tadi memvalidasi data permasalahan salah. Berarti anak itu sudah salah. Ya, salah karena sudah mengambil barang milik yang bukan miliknya sendiri. Ya, dan setelah itu kita bacakan atau dia yang kita suruh menyebutkan keyakinan itu untuk dipatuhi. Itu perlu, penting sekali untuk mengatasi permasalahan kita memakai segitiga restitusi. Ya, supaya perasaan kita merasa senang menjadi guru yang membina anak-anak itu jika ada permasalahan di kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Sekarang kita ke pembelajaran. Ya, pembelajaran di sini bagaimana kita pembelajaran itu diambil dari praktek segitiga. Nah, di sini kita memakai namanya disiplin positif. Ya, disiplin positif bisa kita terapkan tanpa menggunakan hukuman yang biasa kita gunakan selama ini. Ya, kita dapat meningkatkan kesadaran diri murid, yaitu murid mengetahui bahwa tindakannya tersebut salah tanpa kita melakukan hukuman terhadapnya. Nah, begini maksudnya. Ya, jika anak itu mengalami dia bermasalah, misalnya dia mengambil barangnya temannya atau mengambil uang temannya tanpa sepengetahuan orang lain, atau dia mengambil pensil atau buku temannya, itu kita tentunya jangan langsung menghukum anak itu. Ya, dalam artian kita hukum, kita berikan kita pulangkan, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita harus
menerapkan yang namanya ya disiplin positif, yaitu budaya positif. Kita arahkan anak itu. Kenapa anak itu sampai mengambil milik temannya tanpa sepengetahuan atau seizin temannya tersebut. Nah, jadinya kalau seperti itu, anak itu pelan-pelan kita kita tanya ya, itu tanpa dia menghukum langsung, karena anak itu tentunya dia memiliki yang namanya istilahnya naluri ya, bagaimana dia kita arahkan ke arah yang positif, yaitu disiplin positif, budaya positif, pasti dia akan pelan-pelan akan terjadi perubahan pada anak itu. Nah itu kita arahkan anak itu, jangan sekali-sekali ibu bapak menghukum, karena hukuman itu membuat anak itu akan mentalnya atau dia akan terlihat terus apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan hukuman. Yaitu kita terapkan budaya positif, disiplin positif, bahwa ini tidak boleh dilakukan karena ini perbuatan yang tidak baik. Nanti kalau kita melakukan ini misalnya, nanti akan efeknya kamu akan terus akan berbuat dicap sama temennya ya. Nah, itu kamu harus bisa berubah diri ya, supaya nanti tidak mengulang kesalahannya. Kita berikan ya bimbingan ya, kita arahkan dia supaya nanti kedepannya tidak mengulang kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita jangan menghukum sekali-sekali anak kita yang bersalah di kelas. Itu luar biasa kita berikan kita terapkan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Next. Nah, di sini kita akan nanti terapkan menerapkan praktek ini dan bagaimana kita mengatasi permasalahan pada siswa lain. Nanti setelah Bapak Ibu tahu yang namanya segitiga restitusi, kemudian ketiga permasalahan yang akan langkah-langkah kita gunakan, nantinya bisa Bapak Ibu mengatasinya, permasalahan apapun permasalahannya pada anak itu di saat pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas, pasti bisa kita atasi bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, mencoba menerapkan budaya positif yang lain di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Misalnya kita budaya positif dengan berpakaian yang sopan di sekolah ya. Itu berpakaian sopan dalam artian ya pakaiannya misalnya yang cewek ya pakai pun jangan di atas lutut, kemudian baju yang tidak istilahnya tidak sesuai dengan ketentuan di sekolah atau tidak sesuai dengan hari. Misalnya hari Senin dia pakai merah putih, kemudian dia pakai baju pramuka, biar tidak salah. Nah, itu kita terapkan budaya positif. Misalnya budaya positifnya dengan selalu anak-anak itu terus diimbau untuk menerapkan 5S. Nah, itu 5S itu adalah yang pertama adalah salam. Ya, bagaimana anak itu mengucapkan senyum dulu ya, senyum dulu. Misalnya anak-anak itu senyum atau ada siapapun yang datang ke sekolah ataupun ada tamu, ya kita tidak boleh senyum ya, tidak boleh tidak senyum ya. Kita senyum artinya pertanda kita menerapkan yang namanya budaya positif ya. Kemudian senyum, setelah senyum apa Bapak Ibu? Salam. Salam itu nanti Bapak Ibu akan memberikan salam. Misalnya sesuai dengan siapa yang datang. Misalnya kalau dia beragama Hindu, kita ucapkan Om Swastiastu. Kita didik anak itu untuk
tetap menerapkan budaya 5S, misalnya Om Swastiastu. Misalnya kalau ada yang beragama Islam, kita ucapkan salam yang sesuai dengan Islam, ya, atau Kristen atau siapapun yang datang tamu atau misalnya dimanapun anak-anak berada, kita tetap mengucapkan salam, ya. Kemudian setelah salam kita tunjukkan rasa sopan, ya. Sopan ya, dalam artian anak-anak misalnya ya biasakan sopan mengucapkan selamat pagi atau misalnya menunduk, itu sopan. Ya, santun bagaimana anak-anak itu berbicara, ya tentunya jangan sampai berbicara yang tidak mengenakan atau berbicara yang tidak sopan. Ya, itu. Jadi apa itu? Yang terakhir apa, Bu? Sopan, santun, dan apa? Ya, salam. Ya, senyum, salam, sopan, santun, dan apa lagi satu? Sapa. Ya, sapa. Itu dan Bapak Ibu sudah tahu ya. Nanti lebih dalam lagi Bapak Ibu menerapkan di kelas masing-masing, itu 5S-nya. Karena itu penting kita tetap menerapkan budaya positif, ya, baik itu di sekolah, di rumah Bapak Ibu kita terapkan pada anak itu, kita bina anak itu dengan tetap 5S itu diterapkan. Kemudian baik di masyarakat, nanti kita berkecimpung anak-anak itu di masyarakat. Kemudian yang ketiga, membudayakan perilaku budaya positif di lingkungan sekolah. Itu sudah ya, perilaku bagaimana budaya positif itu diterapkan, ya, berperilaku budaya positif, ya, misalnya menghormati teman, menghargai teman, misalnya di kelas, ya, kalau kita anak-anak itu tugas 3, ya, itu menerapkan itu membersihkan halaman, misalnya kelas, bersih-bersih, itu tetap, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ya, bertutur kata yang sopan. Nah, seperti itu kita perilaku budaya positif. Ya, silakan lanjut. Ya, nah itu aja. Ya, itu dan itu yang bisa kita kita nanti terapkan di kelas ataupun di sekolah. Tentunya budaya positif itu penting sekali. Karena apapun yang kita terapkan di sekolah dalam pembelajaran budaya positif selalu diselipkan atau diterapkan di sekolah atau pada saat Bapak Ibu mengajarkan di kelas. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bertanya atau memberikan masukan, silakan. Atau Bapak Ibu ada kendala atau masalah, silakan bisa disampaikan. Atau ada yang bertanya, silakan. Silakan Bu Putu Sriastini. Bagaimana mengatasi anak yang bermasalah di sekolah itu? Ya, bagaimana mengatasi anak yang bermasalah di sekolah? Nah, misalnya ada anak pada saat pembelajaran dia bermasalah atau ribut atau mau bikin gaduh atau main pukul-pukulan atau bermain. Nah, itu perlu kita di saat misalnya kita tetap, misalnya kalau kita mulai belajar, dia buat misalnya nyolak-nyolek teman misalnya, nah itu kita biarkan dulu, kita berdoa dulu. Nah, habis itu setelah pembelajaran mungkin, baru kita panggil anak itu. Nah, kita terapkan yang namanya segitiga
restitusi. Kita ajak ngobrol ya. Kita ajak ngobrol anak itu, kemudian dia apa itu yang pertama apa sih masalahnya, kenapa sampai berbuat seperti itu ya. Kemudian kita tanya perbuatannya salah apa benar. Nah, nanti dia yang akan tahu. Oh salah. Oh kalau begitu kita validasi ya. Validasi setelah menstabilkan masalahnya itu, anak itu mengungkapkan apa kesalahannya, baru kita validasi. Oh validasi bahwa perbuatan itu salah. Gimana caranya kita apa itu kamu apa itu memperbaiki kesalahannya? Itu dengan meminta maaf ya. Terus dengan meminta maaf kita coba apa itu anak itu kita akurkan kembali ya. Seperti itu, sehingga kedepannya kita arahkan jangan lagi berbuat kesalahan atau diulang, sehingga tidak membuat lagi kegaduhan di sekolah. Seperti itu. Kemudian seperti itu, tetap budaya positif ya. Itu serius ini diterapkan, supaya anak-anak itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian keyakinan kelas itu kita terapkan juga ya. Kalau dia berbuat salah, kamu ingat gak keyakinan kelasnya yang sudah dibuat disepakati di sekolah? Ingat Bu. Artinya jangan berbuat gaduh, jangan mempermainkan teman. Ini sudah tahu. Nah sekarang gimana caranya untuk bisa kamu perbaiki agar tidak berbuat seperti itu lagi? Ya, saya tidak lagi mempermainkan teman. Nah, seperti itu. Begitu. Nah, itu. Gimana? Itu apa? Silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan Pak Ketut. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama sedikit ini bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah dan contoh-contohnya mungkin sedikit. Terima kasih Pak Ketut. Di sini budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita pada saat kita mengajar. Misalnya Bapak Ketut kan guru olahraga. Nanti pada saat olahraga misalnya ada anak yang tidak membawa baju olahraga, ya, tidak membawa baju olahraga, dia hanya berpakaian sekolah. Misalnya hari Senin hanya bawa yang merah hati ya, dia pakai, dia tidak membawa baju olahraga. Nah di sini kita akan bina, akan kita kasih yang namanya penerapan apa itu budaya positif. Misalnya siapa namanya? Misalnya waktu yang bermasalah, misalnya yang masalah ya namanya ya Edi. Ya Buku Edi misalnya ya. Buku Edi dia tidak membawa apa itu apa misalnya Baju. ya baju tidak membawa baju, bahkan dia sering tidak membawa baju olahraga. Nah kita panggil anak tersebut Buku Edinya itu. Kita kasih duduk, ajak duduk berbicara. Kita terapkan yang namanya segitiga restitusi, kasihkan masalahnya ya, sampai dia apa itu ya tidak membawa baju bahkan berulang kali ya. Kita menstabilkan ya permasalahannya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah misalnya bajunya pada saat akan mau olahraga misalnya dicuci, atau bahkan dia malas cuci sampai kotor bajunya, akhirnya tidak membawa besoknya tidak mau memakai baju kotor. Nah seperti itu. Atau bahkan dia memakai baju lain selain baju olahraga, itu sudah salah ya. Dalam artian kita meluruskan anak tersebut. Misalnya kita arahkan, pertama itu permasalahan menstabilkan, kemudian yang kedua validasi data
ya validasi masalahnya. Kita bahwa anak itu sudah salah ya, salah dalam tidak menyesuaikan dengan jadwal pelajarannya. Pada saat yang olahraga dia sering memakai baju yang beda misalnya ya dari temennya, tidak pakai baju olahraga sesuai dengan keyakinan kelas ya. Nah itu kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kemudian kita kasih dia kalau seperti ini terus menerus konsekuensinya bagaimana, kita arahkan konsekuensi ya pada anak itu. Misalnya kalau terus seperti ini nanti tidak bisa olahraga lagi. Nah itu konsekuensi ya. Kita berikan dia konsekuensi kalau dia terus menerus. Kalau sekali sih tidak apa-apa. Kalau sering misalnya besok lagi minggu depan lagi dia begitu, kita inikan konsekuensi pada anak itu. Misalnya kalau besok lagi seperti ini, Putu Eri tidak boleh lagi mengikuti olahraga. Ya, yang lainnya tetap olahraga karena sudah ya menerapkan budaya positif, tetap dia mengikuti aturan, tetap dia disiplin dalam berpakaian, sopan. Nah itu nanti keyakinan kelas itu tetap kita himbau pada anak-anak. Misalnya kalau ada yang berbuat yang menyalahi aturan atau keyakinan kelas, kalau seperti ini tidak menerapkan yang ada keyakinan kelas, maka konsekuensinya akan tidak boleh lagi tidak akan dapat nilai olahraga, tidak dapat nilai. Kalau seperti itu mungkin dia akan pelan-pelan akan dia mengetahui kesalahannya. Ya, pada saat itu gimana Pak Ketet Edinya? Tidak bawa baju mana? Ya, setelah dipanggil ya. Ya, dipanggil ya. Nah, itu dah kita terapkan segitiga restitusi. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Setelah bagaimana saya mengimplementasikan budaya positif segitiga restitusi, Bapak Ibu sudah jelas? Dan luar biasa sekali ya. Nanti bisa kita terapkan bersama-sama apa yang sudah Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu terima ya ilmu dari saya. Nanti kita bersama-sama menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, penting sekali Bapak Ibu karena sangat membantu ya, sangat membantu kita meningkatkan pembelajaran anak itu, baik dari sikap, budi pekerti anak itu. Kita tetap selalu berpegang pada apapun ya, pembelajaran itu selalu berpusat pada siswa itu sendiri. Bagaimana kita memfasilitasi kalau ada masalah kita terapkan yang namanya budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Dan ada itu. Kalau begitu ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Tidak. Terima kasih sudah menghadiri, sudah mengikuti implementasi daripada CGP yang sudah saya jalankan di di sekolah ini atau di aula ini. Tidak lupa ya, sebagai ucapan terima kasih, dan kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi. Sukses. Selamat pagi, Kak sama Ayu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya?
apa yang kita perbuat sama Ayu? Bu guru suruh buat kelompok. Kelompoknya itu sudah terdirikan dari bu guru. Lalu disuruh menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Semua kelompok saya memilih Tu Ayu untuk menjadi ketua kelompok. Padahal saya ingin menjadi ketua kelompok. Jadi saya marah dan memukul pundaknya Ayu. Kalau begitu, itu perbuatannya benar atau salah kita? Salah. Kalau sudah salah, terus gimana sih sebenarnya kejadiannya itu sampai terjadi kegaduhan atau keributan tadi? Tadi semua teman sekelasnya pilih Tu Ayu untuk menjadi ketua kelompok. Jadi saya ingin menjadi ketua kelompok. Tidak ada yang memilih saya. Saya marah dan memukul pundaknya Ayu. Oh, jadi begitu kejadiannya ya. Buat suasananya jadi gaduh, terus ribut. Nah, sekarang kita sama Ayu sudah buat keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas yang masih seperti apa? Saling menyayangi dan menghargai teman. Saling menyayangi dan menghargai teman. Kemudian saling apa lagi? Menyayangi, menghormati. Ya, berarti ternyata kita sama Ayu masih ingat keyakinan yang sudah dibuat dan disepakati bersama di kelas. Nah, dari keyakinan itu, sekarang bagaimana kita meyakini keyakinan kelas itu? Bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki ya? Dengan cara meminta maaf kepada Ayu. Dengan cara minta maaf kepada Ayu. Bagaimana Ayu? Mau menerima maaf dari kita? Nah, kalau sudah begitu silakan kita ya saling memperbaiki kesalahannya kepada Ayu dengan cara meminta maaf. Ya, silakan. Gimana? Maafkan aku Ayu, aku sudah salah. Ya, tidak apa-apa Ita. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita sama Ayu sudah memperbaiki kesalahannya dengan cara meminta maaf. Artinya setelah meminta maaf, bagaimana perasaannya Ita sama Ayu sekarang? Senang ya. Itu yang kita harapkan ya. Kalau kita berteman tidak boleh bertemannya harus saling menghormati, menyayangi ya. Artinya kedepannya tidak boleh lagi mengulang kesalahannya. Itu aja. Nah, sekarang Ibu terima kasih sama Ita, terima kasih sama Ayu sudah sama-sama saling saling memperbaiki dan saling sudah meminta maaf. Itu silakan Ita sama Ayu boleh ke kelas. Anak-anak, tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak diskusikan. Sudah membentuk kelompok. Silakan anak-anak mulai bekerja. Siapkan pulpen, buku atau dan sebagainya. Silakan mulai bekerja. Bu, pulpen saya hilang Bu. Di mana ditaruh? Di sini Bu. Di situ. Nah, ada kehilangan pulpen anak-anak? Ada yang tahu tak? Nah, semua bilang tidak tahu. Coba kita cek sama-sama ya. Di mana
Iya. Ini? Iya. Iya, ini pulpennya. Kenapa ada di sini pulpennya? Iseng. Iseng. Waduh, iseng katanya. Siapa namanya? Gede Pano. Gede Pano. Yuk, Gede Pano. Kenapa sampai ambil pulpennya? Coba, ya, coba sini dulu ya. Coba sini. Pano, Iya. kenapa ibu panggil ke sini? Karena mencuri pulpennya Yudis. Tahu nggak bahwa Pano itu perbuatannya salah apa benar? Salah. Ya, kalau salah, berarti gimana sih kejadian atau alurnya sampai terjadi demikian? Saya mencuri pulpennya Yudis karena iseng. Iseng. Nah, berarti Pano Iya. mengambil miliknya atau pulpennya Yudi itu karena iseng. Nah, kalau seperti itu nanti bagaimana sih kelasnya kalau ada seperti itu? Kacau. Nah, Yudi tahu enggak? Ada Pano tahu enggak bahwa di kelas itu kita sudah punya keyakinan, dan itu pun sudah keyakinannya kita itu dibuat bersama-sama dan itu sudah menginformasikan keyakinan itu. Nah, masih ingat ya salah satu keyakinan yang kita buat di sana di kelas? Untuk supaya teman sekelas tidak menangis, tidak sedih. Tidak sedih, jangan membuat teman sedih. Terus tidak boleh mengambil Pulpen atau milik kita. milik teman atau yang lainnya. Ya, berarti Pano ingat bahwa keyakinan yang dibuat itu kita tidak boleh membuat teman kita sedih dan tidak boleh mengambil milik orang lain. Dan kenyataannya Pano sudah berbuat apa? Berbuat kesalahan. Dan bagaimana sekarang Pano itu memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat itu? Meminta maaf kepada Yudhistira. Ya, minta maaf kepada Yudhistira dengan cara apa? Minta maaf. Ya, minta maaf dan mengembalikan Pulpennya. ya, mengembalikan pulpennya. Ya, berarti Pano sudah punya inisiatif baik untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pano kalau sudah berbuat seperti itu atau memperbaiki kesalahannya? Senang. Iya, nah berarti perasaannya senang ya. Nah, nanti dengan harapan Pano tidak lagi mengulang kesalahannya itu. Nah, dan minta maaf. Nah, terima kasih Pano. Topik selanjutnya yaitu pengalaman dan pembelajaran menerapkan budaya positif 4P.